Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Dharma dan juga Bapak Erimanto sebagai dosen mampu pada mata kuliah pengembangan aplikasi mobile, dan juga Bang Abdullah Ubaid sebagai teaching assistant untuk mata kuliah ini dalam praktikumnya. Perkenalkan, nama saya Christine Andila Pratiwi CIP dengan NIM 11S20049 dari Prodi Informatika kelas 13 IF2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum ke-9 yang sudah diberikan. Yang pertama itu ada assessing the feature of Android device. Di sini sudah diberikan kode program untuk Android manifestnya, dan juga untuk activity main-nya yang ditandai sebagai step pertama, dan juga untuk main activity-nya. Kemudian pada modulnya ditanyakan untuk mencari tahu apa penggunaan kode program pada line 38 sampai dengan 52 yang berada pada main activity yang ini. Jadi untuk kode program yang pada line 38 sampai 52 ini, pada line 38 sampai 42 ini kode programnya digunakan untuk meminta izin pengguna untuk mengirim pesan SMS menggunakan aplikasi ini. Apabila izinnya belum diberikan, maka fungsi request permission akan dipanggil untuk meminta izin, dan request kode yang digunakan adalah 1. Tapi jika izin telah diberikan oleh pengguna, maka fungsi on request permission result akan dipanggil dan mengirimkan 3 parameter, yaitu request kode, permissions, dan grant result. Apabila pengguna memberikan izin, maka kode program pada line 44 sampai 50 akan mengirimkan pesan teks menggunakan SMS Manager dan menampilkan toast message sent sebagai tanda bahwa pesan telah terkirim. Apabila pengguna tidak memberikan izin, maka dari aplikasinya ini tidak akan memberikan tindakan apa-apa. Jadi ketika kode programnya ini kita jalankan, ini nanti akan ditampilkan pada resultnya. Pada tampilan UI-nya, kita lihat bahwa pengguna dapat memasukkan pesan yang juga memasukkan nomor telepon yang diinginkan. Kemudian akan ada pemberitahuan untuk mengizinkan mengirim pesan dengan menggunakan aplikasi dengan Android Studio kita. Apabila berhasil, maka pada pesan kita akan kelihatan pesan yang sudah kita kirimkan. Kemudian yang kedua itu ada pada kode program ini juga kita di sini ada 3 elemen antarmuka pengguna. Yang pertama itu ada edit text yang kita gunakan untuk memasukkan pesan dan nomor telepon si penerima. Yaitu pada bagian ini supaya kita bisa menginput nama dan juga teleponnya. Kemudian ada juga button untuk mengirim pesan, yaitu yang ini. Jadi ketika pengguna mengisi pesan dan nomor telepon dan menekan tombol kirim, maka fungsi send SMS ini akan dipanggil. Jadi fungsi send SMS ini akan memeriksa apakah aplikasi memiliki izin atau permisi untuk mengirimkan pesan. Apabila tidak, aplikasi akan meminta izin kepada pengguna untuk mengakses permission tersebut. Nah, jika permintaan izin ini berhasil, maka aplikasi akan menampilkan pesan message send. Tetapi pesan yang ditampilkan itu berupa pesan TOS. Selanjutnya itu kita akan masuk bagian sending email, di mana di sini sudah ada kode program untuk Android. Kita akan pertama sekali mengedit pada bagian Android manifest XML-nya, yaitu pada bagian ini. Kemudian ada activity main-nya seperti ini, dan juga untuk main activity-nya. Jadi di sini dikatakan fungsi dari kode program pada line 35 sampai 46 itu, yaitu yang pertama itu untuk baris 35 kita gunakan untuk membuat array dari alamat email tujuan dan mengambil nilai yang diinputkan pengguna dari edit text atau add email. Kemudian pada baris 36 sampai 38 kita akan membuat objek email intent dengan action send to. Kemudian pada baris 39 sampai 41 digunakan untuk menambahkan alamat email tujuan, subjek dan isi email dalam intent yang akan dikirim. Sementara untuk baris 43 sampai 46 digunakan untuk mengecek apakah ada aplikasi yang tersedia di perangkat yang dapat menangani intent ini. Jadi ketika kita jalankan itu nanti hasilnya akan seperti berikut ini. Tadi edit text itu kita gunakan untuk mengisi data yang ini. Kemudian juga ada button untuk mengirimkan emailnya. Di mana ketika kita jalankan, maka akan pada handphone atau Android kita akan dialamatkan kepada email kita dengan pesan yang sudah kita input sebelumnya. Jadi untuk kode program ini sendiri kita gunakan untuk membuat yang memungkinkan si pengguna dapat mengirimkan email.
si pengguna ini nantinya akan memasukkan alamat email, subjek email, dan juga isi pesan email, lalu mengirimkan emailnya itu melalui aplikasi email yang terinstall pada perangkat pada Android. Jadi tujuan program ini untuk memberikan pengalaman bagi pengguna yang mudah untuk cepat dalam mengirim email tanpa perlu untuk membuka aplikasi email secara terpisah. Nah, jadi di sini juga tadi sudah ditunjukkan ada on create yang merupakan fungsi yang dipanggil ketika activity dibuat atau dimulai. Dan juga ada send email yang untuk mengirim emailnya, ada find view by ID yang merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari view dengan menggunakan ID, dan set on click listener yang merupakan fungsi yang digunakan untuk menambah event listener pada suatu view-nya. Di sini juga ada intent berupa intent extra email untuk konten untuk konstanta intent yang kita gunakan, ada intent extra subject untuk konstanta intent yang menentukan subjeknya, dan extra text konstanta intent yang menentukan isi pesan emailnya. Yang ketiga, kita akan masuk ke bagian making a call, di mana pertama sekali kita pada bagian Android Manifest XML itu kita akan lakukan modifikasi seperti berikut ini. Kemudian untuk activity main-nya ditampilkan seperti ini, dan untuk main activity-nya seperti ini. Jadi ketika kita jalankan itu nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi kode program yang di atas itu kita gunakan untuk membuat aplikasi sederhana untuk melakukan panggilan telepon melalui tombol call. Jadi tadi pada activity main-nya, pada main activity, di sini sudah kita buat kode program di mana baris 1 sampai 5 ini akan melakukan deklarasi package untuk mengimport library yang kita butuhkan. Pada baris ke-7 sampai 10 untuk mendeklarasikan variabel add-on dan button call. Pada baris ke-12 juga untuk deklarasi variabel username dengan string. Dan untuk 14 sampai 21 ini ada method on create, di mana method on create ini merupakan metode utama yang pertama kali jalankan saat activity ini dibuat. Untuk baris 23 sampai 29 ada implementasi untuk mengaktifkan event on click pada button call. Untuk baris 31 sampai 42 implementasi dari fungsi start call atau user numbers yang bertipe data string. Ini kita gunakan untuk memulai panggilan teleponnya. Nah, untuk baris 44 sampai 53 ada implementasi dari fungsi on request permission result yang nantinya dipanggil saat pengguna memberikan izin ataupun menolak yang diminta melalui activity compat request permission-nya. Jadi kode program yang sudah ditunjukkan ini menggunakan file layout dalam format XML yang digunakan untuk menampilkan antarmukanya pada layar perangkat kita, yaitu dengan menggunakan dua elemen edit text untuk memasukkan nomor telepon yang ini dan juga menggunakan button yang digunakan untuk memulai panggilannya. Jadi pada kode button ini diberikan atribut seperti teks yang menampilkan teks pada tombol dan constraint layout yang menentukan tata letak posisi elemen bertampilannya. Selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian converting speech to text, di mana yang pertama sekali kita akan mengimport mic.xml pada drawable seperti ini. Kemudian kita akan lakukan modifikasi pada activity main-nya yang akan kita buat sebagai step 4 dan juga main activity. Nah, jadi ketika kita jalankan itu nanti ditampilkan ini. Jadi ini tadi ikonnya itu diambil dari gambar yang kita masukkan melalui aset vektor yang sudah kita masukkan pada drawable-nya. Jadi kedua program untuk activity main dan main activity-nya itu digunakan untuk membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna atau kita untuk mengonversi suara menjadi teks. Untuk layout-nya ini sendiri akan menentukan tata letak elemen UI pada halaman aplikasinya. Jadi di layout ini sendiri ada dua elemen seperti text view dan image view, di mana text view untuk menampilkan hasil konversi teks nanti ketika kita menginputkan suara, dan kemudian layout ini juga menggunakan constraint layout sebagai root elemennya. Dan untuk kode sumber untuk source kode pada Kotlin itu digunakan untuk mengatur logika dari aplikasi ini. Jadi ketika kita melakukan input suara dan menampilkan hasil konversi teksnya, jadi itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk text view pada layoutnya. Variabel yang digunakan itu yaitu TV result dan IVMIC yang digunakan untuk merepresentasikan text view dan image view-nya pada si layout. Dan kemudian activity result launcher-nya digunakan untuk mengambil hasil konversi suaranya. Kemudian kita akan masuk ke bagian B, yaitu notification. Yang pertama itu ada local notification. Nah, sebelumnya kita akan melakukan modifikasi pada bagian Android Manifest XML-nya itu dengan menambahkan izin atau permission-nya untuk notifikasi.
yang dituliskan dengan sintaks seperti ini. Kemudian untuk activity main-nya itu ditunjukkan seperti ini, dan untuk main activity-nya juga. Nah, di mana ketika kita jalankan itu nanti hasilnya itu tampil seperti ini. Jadi di sini ada button yang bisa kita klik terus-menerus. Jadi ketika kita klik sebanyak 5 kali, nanti pada notifikasi ini akan keluar bahwa pemberitahuan dan bahwa kita telah menekan tombol itu sebanyak 5 kali. Jadi programnya ini kita gunakan untuk mengimplementasikan fitur notifikasi pada aplikasi Android-nya. Jadi di main activity-nya ini ada fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menampilkan notifikasi ketika button-nya ditekan sebanyak kelipatan 5 kali. Jadi misalnya kita klik 5 kali baru akan keluar pemberitahuannya. Kemudian kelipatannya seperti 10, 15, dan sebagainya. Jika user telah memberikan izin untuk menampilkan notifikasinya, maka notifikasi ini akan langsung ditampilkan. Tapi kalau misalnya izinnya belum diberikan, maka permintaan untuk memberikan izin itu akan muncul. Sementara untuk kode program main activity main XML-nya itu untuk menampilkan file layout yang beri pada main activity yang sudah kita buat tadi. Jadi layout ini hanya terdapat satu buah tombol button send yang kita gunakan untuk menampilkan notifikasinya. Kemudian kita akan masuk ke bagian repeated notification, di mana di sini sudah ada kode program notification receiver, dan ada juga activity main, dan kode program main activity. Nah, jadi di sini sudah ada tampilannya ketika kita menjalankan kode programnya. Di mana saat kita jalankan ini akan tampil pada UI-nya itu tampilan yang menunjukkan gambar untuk mengatur waktu seperti ini. Ada button untuk ubah waktu, kemudian akan tampil gambar dari berupa jam yang bisa kita set waktunya, kita pilih, kemudian ketika kita milih OK, kemudian pada notifikasi ini nanti akan tampil seperti ini. Nah, pada notifikasi ini ditunjukkan bahwa kita sudah melakukan setting pada time yang sudah kita atur tadi. Jadi ini merupakan implementasi untuk membuat aplikasi sederhana yang merupakan pengaturan waktu, di mana nanti pengaturan waktu ini akan mengirimkan notifikasi yang terulang pada waktu yang sudah kita atur. Untuk kode program main activity-nya ini sendiri, ini main activity-nya ini merupakan bagian dari activity pada aplikasi Android yang digunakan untuk menampilkan interface aplikasi tadi. Jadi ini ada beberapa fungsi seperti membuat variabel main binding, membuat variabel kalender, membuat method on create yang ketika kita jalankan di mana main method on create ini dijalankan saat activity ini kita buat. Kemudian untuk kode program activity main-nya ini digunakan untuk menampilkan tampilan antarmuka aplikasinya. Sedangkan untuk yang tadi yang pertama itu notification receiver digunakan merupakan bagian dari broadcast receiver yang digunakan untuk menangani penerimaan notifikasi yang dikirim oleh alarm manager. Kemudian kita akan masuk ke bagian notification procedures, di mana di sini kita sudah ada kode program untuk strings XML-nya, kemudian ada receiver dismiss, dan juga ada activity main, serta main activity-nya. Seperti ini. Nah, di mana ketika kita jalankan itu, nanti yang ditampilkan itu adalah seperti ini. Hampir sama dengan kode program sebelumnya, perbedaannya pada notifikasi ini ditampilkan gambar Android yang sebelumnya sudah kita tambahkan atau import pada drawable-nya. Jadi di sini inilah nanti akan tampilannya ketika kita expand tampilannya itu boleh menampilkan gambar yang sudah kita import pada drawable. Nah, kemudian kita akan melakukan modifikasi pada main activity-nya sehingga hasilnya itu nanti akan keluar teks yang kita input pada kode programnya. Jadi di sini kita gunakan kode program itu untuk mengimplementasikan notifikasi pada Android. Jadi aplikasi ini akan menampilkan notifikasi setiap kali tombol button send ini kita tekan. Dan ini nanti sama seperti sebelumnya, tombolnya itu akan keluar dalam kelipatan 5, seperti 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dan juga notifikasi ini akan menampilkan icon judul, teks gambar besar, dan 2 tombol aksi yaitu show toast dan dismiss. Kita akan masuk ke bagian C, yaitu architecture room database, di mana
Di sini itu merupakan bagian dari Node application. Kita akan membuat kode programnya itu ada Node kelas Node, Node DAO, kemudian Node database, selanjutnya ada Node repository, ada Node application, Node view model KT, kemudian ada Node item, kemudian ada activity main, ada Node adapter, dan juga ada activity Node add, dan Node add activity. Di sini juga kita ada new menu, dan juga activity Node edit, dan Node edit activity-nya. Kemudian ada main activity juga, di mana nanti kelas-kelasnya ini sudah kita atur sedemikian rupa supaya sesuai dengan package yang sudah kita buat pada Android Studio kita. Ini dibuat pada project yang baru, kemudian ketika kita jalankan, tampilannya itu seperti berikut ini. Nah, jadi kode program tersebut adalah implementasi dari sebuah aplikasi catatan sederhana yang memungkinkan pengguna untuk menambah, mengedit, dan menghapus catatannya. Jadi tujuan dari kode program ini untuk membuat tampilan antarmuka pengguna dan menghubungkan dengan model data yang ditangani oleh kelas view modelnya. Di kode program ini ada beberapa fungsi seperti membuat daftar catatan, menambah dan mengedit seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi beberapa fitur utamanya itu ada menambah catatan menggunakan recycler view untuk menambahkan catatan baru dengan menekan tombol add note, untuk mengedit catatan dengan mengklik salah satu item dalam daftar catatannya. Dan untuk menghapus catatan, kita lakukan dengan swipe atau geser ke kiri atau ke kanan pada salah satu item daftar catatan. Sementara untuk menghapus seluruh catatan, kita gunakan dengan menekan tombol delete note dan menampilkan dialog konfirmasi terlebih dahulu sebelum benar-benar untuk menghapusnya. Nah, kode program ini juga terdiri dari beberapa kelas dan fungsi, termasuk adapter untuk recycle view model untuk mengolah data, serta activity result launcher untuk menangani hasil dari aksi yang dilakukan oleh penggunanya. Jadi demikian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.